Timnas Indonesia hancur lebur di kandang Jepang. Garuda dibantai 0-6 dalam laga ke-10 atau terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa malam WIB. Hasil ini lebih buruk dibanding ketika Garuda masih dilatih Shin Tae-yong, di mana skuad merah putih berturut-turut kalah 1-3 di Piala Asia 2023 dan 0-4 di pertemuan pertama grup C. Dalam pertandingan di Suita City Football Stadium, Osaka yang sudah tidak menentukan posisi di grup C ini, tim asuhan Patrick Kluivert dibuat tak berdaya. Gawang Emil Audero berturut-turut dibobol sampai menjadi 6-0. Meskipun pertandingan ini tidak menentukan langkah Jepang ke babak selanjutnya, mereka sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat. Pelatih Hajime Moriyasu menggunakan laga ini sebagai ajang percobaan. Ia memberi menit bermain kepada talenta muda dan menguji berbagai opsi taktik. Sejak lolos ke Piala Dunia, kami terus mencoba berbagai pemain dan memperluas jangkauan taktis, ungkap Moriyasu. Walaupun dijebol habis-habisan, laga ini dipandang sebagai kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memberi pengalaman internasional kepada para pemain muda Indonesia. Selain tujuan pengembangan, ini juga menjadi sarana untuk membentuk mental menghadapi tekanan berat di level internasional. Hasil ini membuat Timnas Indonesia dipastikan finish keempat di klasemen grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak laga ke-8 grup C, mereka sudah dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ingin Timnas Indonesia berbenah usai dikalahkan Jepang 0-6 di laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Erick mau Timnas Indonesia jauh lebih dan siap menghadapi putaran keempat yang digelar Oktober 2025 mendatang. Timnas Indonesia kalah telak 0-6 dari Jepang di Stadion Suita, Osaka, Jepang, Selasa sore WIB. Meski kalah setengah lusin, Erick tetap memberikan apresiasinya, terkhusus kepada para supporter Timnas Indonesia yang sudah memberikan dukungan penuh, terkhusus kepada supporter yang telah datang langsung ke Stadion Suita. Hasil pertandingan tersebut sebenarnya juga sudah tidak berpengaruh apa-apa bagi kedua kesebelasan. Pasalnya Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Timnas Indonesia sendiri sudah mengunci tiket babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia. Karena itu, Erick menyatakan skuad Garuda akan mempersiapkan diri lebih baik lagi agar mendapat hasil bagus di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung Timnas Indonesia di Osaka, Jepang maupun di tanah air. Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick dalam akun Instagramnya. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian saat menghadapi Jepang dalam laga penentuan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter merah putih siap memenuhi tribun Suita City Football Stadium pada Selasa, memberikan semangat langsung dari negeri Sakura. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat pemain dan menjaga asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Komunitas pendukung Timnas Indonesia di Jepang, Garuda Jepang, mengabarkan bahwa 3.000 tiket yang disediakan oleh tuan rumah telah habis terjual. Persiapan kami sudah matang dan sejak jauh-jauh hari, teman-teman di Jepang mempersiapkan izin libur untuk datang langsung ke stadion. Dari awal penjualan tiket dibuka untuk supporter Timnas Indonesia, setelah 5 menit dibuka langsung sold out, kurang lebih 3.000 tiket, ujar perwakilan Garuda Jepang, Elvian. Elvian menjelaskan bahwa Garuda Jepang juga telah mempersiapkan kreativitas bekerja sama dengan Sultan Design untuk menyuntikkan semangat kepada Timnas Indonesia, namun belum bisa diungkap pada saat ini. Elvian berharap Timnas Indonesia tidak gentar dengan Jepang, yang notabene negara terbaik di Asia dan langganan Piala Dunia.
Plus juga telah memastikan satu tempat di putaran final pada 2026. Harapan saya jangan takut. Dengan nama besar This is Indonesia Mentality, kita tuntaskan bersama. Terang Elvian. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu menyatakan Timnas Indonesia bisa bersaing di level global dengan skuad yang dimiliki saat ini. Moriyasu mengamati perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan setelah pertemuan pertama, Indonesia punya penambahan skuad yang berasal dari pemain naturalisasi. Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero adalah nama-nama yang kini hadir memperkuat Timnas Indonesia. Mereka belum gabung dalam skuad di pertemuan pertama. Walaupun Timnas Indonesia adalah tim Asia, banyak pemain mereka yang berlaga di Eropa. Jadi saya pikir mereka adalah tim yang bisa bersaing di standar global, ucap Moriyasu. Sejak tambahan pemain-pemain baru masuk, Timnas Indonesia memang menunjukkan peningkatan performa. Ole Romeni di lini depan dan Joey Pelupesi di lini tengah benar-benar membuat Indonesia makin solid. Hasil positif pun berhasil diraih. Setelah dihajar Australia dengan skor 1-5 di markas lawan, skuad Garuda bisa meraih poin penuh dalam 2 laga kandang lawan Bahrain dan Cina. 2 kemenangan itulah yang memastikan diri Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Ridwald jelang pertandingan melawan Jepang. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridwald untuk bisa membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Ridwald bisa membela Timnas Indonesia. Jairo Ridwald menjadi pemain yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Kabar dokumen Jairo Ridwald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Ridwald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Regenders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Ridwald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela Timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Ridwald mau bergabung bersama Timnas Indonesia. Sebab, Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam laga penentuan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.